Ada pertanyaan yang sangat menarik karena kemarin ada Densus 88 memanggil orang yang salah paham tentang polisi tidur. Polisi tidur dalam Al-Quran memang tidak ada. Ya, polisi tidur tidak ada. Tapi kalau polisi tertidur atau polisi yang tidur, itu tidak masalah. Polisi tertidur masih bisa. Yang masalah ini polisi tidur. Yang dimaksud polisi tidur bukan itu saja, barangkali termasuk lain kejut. Dia lain kejut. Saya lupa istilah kejunya, kalau tidak salah itu lain kejut. Kejut karena rotok. Iya. Kalau tengok dalam Al-Quran itu tidak ada. Dalam hadis pun tidak ada. Maka banyak saudara-saudara kita sekarang yang menganggap lain kejut ataupun polisi tidur itu adalah melanggar perintah Allah. Maka siapa yang membuat itu harus dibom. Dan itu paham rombongan kemarin yang membom Polres Damastraya itu. Karena menurut mereka jangankan terkejut, lampu merah saja haram. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Jadi mereka perhatikan di Bungo sampai Damastraya, banyak lampu merah mengganggu orang. Menurut mereka, masa mereka bom kantor polisi. Inilah yang dimaksud Ustaz kita tadi. Imatot, ya bukan itu. Itulah yang dimaksud Ustaz kita tadi. Memahami hukum itu tidak cukup hanya membaca Al-Quran terjemahan, tapi kata beliau tadi harus diikuti dengan usul fikih, bahkan dengan qawaidul fiqhiyah. Karena kalau itu nanti salah paham. Tadi sudah jelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya milik Allah. Kenapa kamu ambil? Kan milik Tuhan. Kenapa kamu ambil motor di masjid? Itu kan milik Tuhan. Itu alasan mereka kemarin. Ya, mungkin baca ayat itu juga. Karena dia mungkin baca ayat itu. Kembali kepada pertanyaan, apa hukumnya polisi tidur? Hukum polisi tidur itu tergantung tempatnya. Kalau memang dibutuhkan, memang itu harus ada. Apalagi nengok ulah tingkah anak-anak sekarang. Ada saja polisi tidur masih dihantamnya, ya kan? Nah, oleh karena itu tergantung tempatnya. Kalau memang dia dibutuhkan di situ polisi tidur, buat, tidak salah. Ini bukan itu jalan berlubang dikit diperparah. Nah, ini pegang kardus dia di situ. Itu lebih parah dari polisi tidur. Perampok. Polisi bangun. Ya, rampok. Coba lihat. Pura-pura nyangkul pinggir jalan. Bukan memperbaiki, memperdalam. Nah, anehnya orang yang jatuh, yang rusak motor, mobil jadi pinggir jalan, yang lain yang meminta duit. Aneh manusia sekarang. Yang seharusnya kita bantu kan mereka yang bocor motor atau yang bocor ban atau yang rusak mobilnya. Ini orang lain yang meminta. Kan aneh manusia sekarang. Memang gila. Ya, gila betul. Ini. Jadi kembali kepada masalah tadi, apa hukumnya? Kalau hukum itu fikih, berbeda tempat
ketika waktu berbeda keadaan, hukum bisa berubah. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, atau yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Jadi polisi tidur kapan memang di situ dibutuhkan demi ketertiban lalu lintas dan demi keselamatan manusia, maka hukumnya harus dibuat. Tapi kalau tidak dibutuhkan, kita buat, itu namanya ganggu orang. Yang namanya ganggu orang pasti benar. Selemah sekecil-kecil iman dari 77 tadi, imatatul azah anit thariq, membuang duri dari jalan. Sekarang orang buat duri di jalan. Bingung lagi nak hukumnya. Kan gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan abang tadi, Pak Imam, kalau dia memang dibutuhkan, hukumnya halal dibuat atau boleh dibuat dalam agama. Tapi kalau memang di situ tidak dibutuhkan, umpamanya jalan ke kebun, ya kan, jalan setapak coba ke kebun, dibuat pula polisi tidur. Itu kan ganggu orang namanya itu ya. Itu satu. Yang kedua, kita haruslah memahami mana yang harus dibuat, mana yang tidak perlu dibuat. Jadi kemarin itu yang kita bertemu dengan saudara-saudara kita di kantor bupati, itu salah satu ada yang memahami seperti itu. Maksudnya apa? Karena polisi katanya mengganggu lalu lintas melalui lampu merah, maka kantor polisi dan polisinya harus dihancurkan dan polisinya harus dibunuh. Inilah pemahaman mereka. Dia tidak tahu bahwa lampu merah itu menyelamatkan orang. Lampu sen, makanya berdosa kalau salah. Kalau sengaja, ya. Kemarin kan ada di apa itu di YouTube itu. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah aku dari lampu sen ibu-ibu. Lampu sen. Yang sennya ke kanan tapi dia belok ke kiri, atau sennya ke kiri tapi belok ke kanan, ditipu kita di belakang. Karena kita menengok sennya ke kanan, kita pikir dia mau ke kanan, iya kan? Kita ambil jalan kiri, rupanya dia ke situ, didorongnya gitu. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Maka ibu-ibu, lampu sen itu sedekah. Lampu sen itu sedekah. Kita buat lampu sen kiri supaya orang selamat, bersedekah. Ini enggak, udah dekat belok, enggak ada juga dibuat. Berarti enggak ada niat dia untuk menyelamatkan orang di belakang dia. Enggak ada niat dia untuk mengasih sedekah untuk orang yang di depan dia, sehingga mau ke kanan ke dia atau ke kiri tidak jelas. Jadi oleh karena itu ibu-ibu hanya sekedar korban contoh, padahal bapak-bapak juga, iya bu ya, iya bu ya, ini sungguh tidak adil dunia ini. Lampu sen ibu, banyak juga kita orang laki-laki lampu sennya sampai berpuluh-puluh meter ke kanan. Tidak ada simpang, tidak ada simpang, lampu sen kanan itu ada. Tidak ada simpang ke kiri, lampu sen kiri ada. Kita punya laki-laki perlu introspeksi diri. Jangan nuduh ibu-ibu terus. Yo, jangan nuduh ibu-ibu terus. Kebanyakan yo. Itu di sana,
di majelis 2 tidak boleh itu. Kalau ibu-ibu di majelis 2 karena sering dikasih tahu oleh direktur, diingatkan dalam pengajian, saya yakin kalau dia mau belok ke kanan pasti saya ke kanan. Kalau dia belok ke kiri, ke kiri. Jadi janganlah jadikan ibu-ibu sebagai korban kejahatan. Terima kasih.